Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Desi Novitasari dari kelas 11 I1 absen 08 akan menyetorkan hafalan mengenai konsep ijtihad dan bermadzhab. Baik, yang pertama, pengertian ijtihad. Ijtihad itu berasal dari kata jahada yang berarti kesungguhan. Sedangkan ijtihad juga disebut usaha yang bersungguh-sungguh, di mana yang sebenarnya siapa saja bisa melaksanakan jika seseorang itu sudah mencari ilmu untuk memutuskan suatu perkara yang tidak ada di Al-Quran dan hadis. Dasar hukum ijtihad yaitu landasan diperbolehkannya ijtihad itu ada Al-Quran dan hadis. Baik yang melalui pernyataan yang jelas maupun berdasarkan isyarat. Hukum ijtihad itu ada 5. Yang pertama wajib ain, yang kedua fardu kifayah, yang ketiga haram, yang keempat mubah atau boleh, dan yang kelima sunnah. Lalu yang selanjutnya ada perkembangan ijtihad. Ini ada 2 bentuk ijtihad yang dilakukan pada masa tabi'in atau masa setelah sahabat Nabi. Yaitu yang pertama lebih banyak menggunakan ra'yu dibanding penggunaan sunnah. Lalu yang kedua lebih banyak menggunakan hadis atau sunnah dibandingkan penggunaan ra'yu. Yang keempat, syarat-syarat menjadi mujtahid itu ada 5. Yang pertama, mengetahui ayat hukum baik secara bahasa maupun secara istilah. Menurut Al-Ghazali, Ar-Razi, Ibnu Arabi, jumlah ayat hukum yang wajib atau yang perlu diketahui itu yaitu sekitar 500 ayat. Lalu yang kedua, mengetahui hadis-hadis hukum baik secara bahasa maupun secara istilah juga. Lalu yang ketiga, mengetahui ayat Al-Quran dan hadis yang telah dinasak maupun Al-Quran dan hadis yang menasak. Lalu yang keempat, mengetahui sesuatu yang hukumnya telah dihukumi oleh ijma sehingga tidak ada pertentangan mengenai segala sesuatu yang bertentangan dengan ijma. Lalu yang terakhir, mengetahui kias dan sesuatu yang berhubungan dengan kias seperti rukun, syarat, ilat, dan cara istinbat dari nas. Yang kelima ada tingkatan mujtahid. Tingkatan mujtahid ini juga ada 5. Yang pertama ada mujtahid mutlak atau mustaqil, itu mandiri, yaitu ulama yang melakukan ijtihad dan merumuskan sendiri kaidah-kaidah yang penggalian hukumnya, seperti Imam Abu Hanifah, Imam Malik bin Anas, Imam Syafi'i, dan Imam Ahmad bin Hambal. Lalu yang kedua itu mujtahid mutlak muntasib, yaitu ulama yang mengikuti metode imam panutannya dalam menggali hukum di berbagai bidang, misalnya Al-Muzani. Lalu yang ketiga ada mujtahid muqayyad atau mujtahid takhrij, yaitu para ulama yang menggali hukum pada kasus-kasus yang belum diuraikan oleh imam panutannya, seperti misalnya Al-Karhi. Lalu yang keempat itu ada mujtahid murajjih, yaitu ulama yang memilah-milah pendapat suatu mazhab dengan mengambil yang paling unggul dan sesuai tuntutan kemaslahatan umatnya. Misalnya Al-Rafi'i di lingkungan mazhab Syafi'i. Dan yang terakhir ada mujtahid fatwa, yaitu ulama yang telah hafal dan paham tentang kaidah-kaidah imam mazhab, terus mampu menguasai persoalan yang sudah jelas maupun sulit, namun masih lemah dalam menetapkan suatu
itu putusan berdasarkan dalil serta lemah dalam menetapkan kias. Baik, untuk yang selanjutnya yaitu mazhab. Di sini pengertian mazhab itu berasal dari kata zahaba, dan zahaban. Itu artinya jalan yang dilalui atau dilewati yang menjadi tujuan seseorang. Nah, secara istilah itu mazhab ada dua pengertian. Yang pertama, mazhab itu adalah metode yang ditempuh oleh seorang imam mujtahid dalam menetapkan hukum atau peristiwa berdasarkan hadis dan Al-Quran. Lalu yang kedua itu pendapat seorang imam mujtahid mengenai pendapat dalam menetapkan hukum suatu peristiwa yang diambil dari Al-Quran dan hadis. Dalam ilmu fikih, mazhab itu terbagi menjadi 4. Itu yang pertama, mazhab Hanafi. Mazhab ini berasal dari pikiran Nu'man bin Sabit. Beliau ini diberi gelar Abu Hanifah, yang artinya suci dan lurus. Lalu yang kedua ada mazhab Maliki. Mazhab ini berdasarkan pemikiran Malik bin Anas, yang pemikiran hukumnya itu banyak dipengaruhi sunnah yang cenderung tekstual. Lalu yang ketiga itu ada mazhab Syafi'i. Mazhab Syafi'i ini mazhab yang berdasarkan pemikiran Muhammad bin Idris yang berdasar pada Al-Quran, sunnah, ijma dalam berijtihad. Lalu yang keempat ada mazhab Hambali. Mazhab Hambali ini mazhab yang berdasarkan pemikiran dan pendapat Ahmad bin Muhammad bin Hambal. Nah, cara pemikirannya itu tradisionalis atau fundamentalis. Lalu dasar hukum bermazhab itu terdapat pada hadis riwayat Abu Daud yang bunyinya, para ulama itu pewaris para nabi, dan sesungguhnya para nabi tidak mewariskan dinar ataupun dirham, kekayaan. Sebaliknya mereka mewariskan ilmu. Maka barang siapa yang mengambil ilmu, maka dia telah mengambil keuntungan yang banyak. Lalu yang ketiga itu ada klasifikasi bermazhab. Yang pertama itu ada taklid. Nah, arti taklid ini secara bahasa itu mengikuti, meniru. Sedangkan secara istilah didapat dari salah satu ahli, taklid itu adalah mengambil suatu perkataan tanpa mengetahui dalil. Dan hukum bertaklid ini itu pertama diperbolehkan mubah. Lalu yang kedua dilarang atau haram. Lalu yang kedua itu ada ittiba. Nah, ittiba itu secara bahasa mengikuti, sedangkan secara istilah itu mengikuti perkataan orang yang mengatakan, sedangkan engkau mengetahui atas dasar apa dia berpendapat. Hukum ittiba itu ada dua dalam surat Al-Imran ayat 36.
surat Ali Imran ayat 31 dan yang kedua itu terdapat di dalam surah An-Nahl ayat 16. Tetapi ittiba dalam masalah agama itu diperintahkan. Yang ketiga ada taufik. Taufiknya. Secara bahasa itu taufik berarti mempertemukan menjadi satu. Sedangkan secara istilah itu melakukan suatu ibadah secara rangkap dengan mengambil pendapat dari mazhab yang berlainan sehingga muncul suatu praktik yang keluar dari mazhab itu. Sedangkan cara-cara bertaufik itu ada dua. Yang pertama dalilnya dari pendapat yang dikemukakan mazhab yang dinilai kuat atau rajih. Lalu yang kedua itu pendapat itu dikemukakan oleh mazhab lain yang dinilai lebih bersikap hati-hati dalam menjalankan agama. Sekian hafalan dari saya, mohon maaf bila banyak kesalahan. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.